Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa catatan tentang fidyah. Yang pertama, fidyah itu boleh dibayar sekaligus atau diangsur beberapa kali, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, boleh dibagikan dalam bulan Ramadan tersebut atau di bulan yang lainnya. Tadi saya sudah memberikan gambaran dan contoh. Misalnya Bapak Ibu punya kakek atau nenek yang sudah tua renta tadi. Nah, fidyah untuk kakek dan nenek ini bisa tiap hari dari bulan Ramadan. Misalnya tiap sore dikasihkan orang miskin, itu boleh setiap hari. Ataupun misalnya ditunggu saja nanti pasca Ramadan baru dibayarkan fidyahnya. Itu boleh dibayarkan sekaligus. Kemudian yang selanjutnya, fidyah itu diperuntukkan untuk orang miskin. Kan tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, tadi ta'amu miskin. Ini perlu diperhatikan. Ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Orang miskin ini apakah harus banyak atau boleh satu? Itu boleh. Boleh dua-duanya. Misalnya fidyah dari puasa yang 1 bulan itu diberikan satu orang miskin semuanya, itu boleh. Ataupun dipisah-pisah, dibagikan untuk beberapa orang, itu ya boleh. Tergantung maslahah dan pandangan ibu mana yang lebih maslahah gitu. Dan bukan untuk kegiatan sosial, ini tidak boleh untuk kegiatan sosial. Misalnya fidyah itu dikumpulkan kemudian menjadi dana besar untuk pembangunan masjid dan lainnya, itu tidak boleh. Karena berdasarkan redaksi ayat yang sore tadi, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dijelaskan ta'amu miskin. Sehingga lebih spesifik, fidyah itu diperuntukkan untuk mengentas kemiskinan, bukan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain gitu. Kemudian selanjutnya catatannya, fidyah itu boleh berupa makanan pokok seperti beras. Ya, kalau kita lihat di dalam zaman Rasulullah, fidyah itu kan ketika dihubungkan dengan kafarah, orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari itu kan fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun, kan hadisnya kan gitu. Rasulullah itu dikasih semacam wadah, di situ ada tamar. Tamar itu yang digunakan untuk untuk membayar kafarah tadi, memberikan makan kepada orang miskin. Nah, tamar ini sudah kita bahas kemarin secara luas. Tamar itu kan makanan yang sudah siap untuk dimakan. Yang kedua, bisa disimpan. Nah, ya kalau di Indonesia kan karena makanan pokoknya bukan tamar, ya kita mengatakan boleh berupa makanan pokok kan. Seperti beras kan. Meskipun beras ini masih membutuhkan untuk dimasak kan. Atau masakan yang siap makan, yang sudah matang, misalnya nasi kotak, di situ ada nasi, sayur, lauk pauk dan minuman, itu boleh juga. Atau memberikan uang seharga makanan siap saji, ini sudah menjadi program lazismu kan gitu. Misalnya Bapak Ibu datang ke lazismu, ini fidyah dari kakek saya. Ya, nanti perhitungannya bagaimana? Ya disesuaikan dengan kondisinya kan gitu. Ya, untuk nasi 1 kotak itu nilainya berapa, itu berbeda-beda dari satu tempat di tempat yang lain. Kalau ya di Bojonegoro itu ya mulai 10, ada yang 15 atau 20 kan. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada nas atau tag yang sore eksplisit tentang besarnya fidyah. Oleh sebab itu ini adalah masalah ijtihadiyah. Dan meskipun tarjih tadi mengatakan 1 mud, itu memang pandangan jumhur ulama kan itu. Dan 1 mud itu dianggap standar, tidak banyak dan tidak kurang, meskipun kalau dilebihkan juga baik kan, dan dikembalikan kepada kemampuan masing-masing sesuai dengan standar makanan keseharian.